dan juga Maklik ya Tuhan. Tuhan berkati kesehatannya, berkati masa tuanya, ampuni segala kesalahannya Tuhan, dan berkati anak mantu cucu semuanya Tuhan. Tuhan selalu menolong dan selalu memberkati semua ini. Tuhan, itu karena kasih kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, pulihkan keluarga ini Tuhan. Ampuni segala dosanya ya Tuhan, dan pulihkan keluarganya sehingga apa yang dilakukan Tuhan buat berhasil dan Kau pulihkan sehingga dia memperoleh kesejahteraan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Oke, Tuhan berkati Bu Indriani ya. Oke. Doa yang sudah dinaikkan bagi Tuhan untuk kita semua di siang hari ini, dan percaya kuasa Tuhan sudah bekerja ya. Terima itu dengan iman. Amin. Dan mari Bapak Ibu, kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan doa dulu, dan Ibu Fang Fang Lai akan berdoa ya bagi kita semua. Dan nanti kita setelah firman Tuhan, kita dengarkan kesaksian dari Cipung dan Bu Yeti ya, apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup mereka. Oke, silakan Bu Fang Fang Lai. Baik, bisa dibuka Bu Fang Fang. Ya, dengar. Oke, jelas. Ya, dengar. Jelas. Silakan. Selamat siang Bapak, selamat siang Roh Kudus. Engkau layak menerima pujian, hormat, dan kuasa. Engkau sangat baik, Engkau amat terbaik, Engkau terindah, termanis, tersanjung, terkagumi. Bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kami semua. Itu semua adalah kemurahan, belas kasihan, pengampunan Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih banyak atas hadirat-Mu, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau layak mendapat penghargaan yang tertinggi, terhormat, tersanjung. Kami bersyukur dan banyak terima kasih pada saat siang hari ini, mujizat kesembuhan, mujizat jalan untuk Engkau membuka jalan yang apapun juga Engkau membuat yang terbaik, yang terindah, yang termanis. Kami percaya, kami yakin bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena Kau Bapa yang sanggup mampu melakukan segala-galanya dengan kehendak-Mu, dengan rencana-Mu yang terbaik. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Terima kasih atas perkataan-Mu. Terima kasih atas kebaikan yang Kau turunkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, saat siang ini mujizat-Mu terjadi, kesembuhan terakhir terjadi, yang jalan untuk Engkau membuka jalan. Roh Kudus, layak mendapat penghargaan. Bapa, Kau sangat mengasihi kami, Kau sangat menolong kami, sangat-sangat luar biasa. Kedahsyatan-Mu yang luar biasa. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, praise God. Terima kasih Bu Fang Fang Lai sudah menaikkan doa ya kepada Tuhan buat kita semua sebelum mendengar firman Tuhan. Oke, Tuhan berkati Bu Fang Fang Lai. Dan Ibu Ong Kyo Kim akan memperdengarkan ya ayat-ayat firman Tuhan siang hari ini. Oke, selamat bergabung Pak Lukas. Oke, Pak Lukas, jangan takut ya. Tuhan sudah siapkan sesuatu yang terbaik bagi Pak Lukas ya. Tetap percaya, tetap setia. Tuhan katakan jeripayamu tidak akan pernah sia-sia dalam pekerjaan Tuhan ya. Oke, beberapa waktu lagi ada keajaiban Tuhan akan terjadi bagimu. Ya, gimana itu? Amin ya. Oke, praise God. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan siang hari ini. Haleluya. Tema kita siang ini menjadi biji mata Tuhan. Siapa Tuhan? Dia pembuat mujizat ya. Pembuat mujizat adalah Yesus. Dan kita lihat dulu nats Alkitab kita di siang hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-32 ayat ke-10. Tema menjadi biji mata Tuhan, pembuat mujizat. Nas Alkitab Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara.
Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Amin. Amin. Siapa dia biji matanya Tuhan? Itulah orang Israel, umat Tuhan, umat pilihan Allah. Ya Bapak Ibu, sampai bilang jadi umat Tuhan itu dia hidupnya tidak pernah mengalami masalah, tidak pernah mengalami padang gurun. Pasti ada ya, seperti contohnya ini. Tuhan dapati Israel di padang gurun, saudara, di padang belantara. Mungkin hari-hari ini yang mungkin sedang mengalami padang gurun, ya, dalam kehidupan, keuangan, ekonomi, bisnis, karir. Tapi ingat Bapak Ibu, engkau dan saya itu adalah biji mata Tuhan, ya. Jadi bagaimana kita menjadi biji mata Tuhan, pembuat mujizat, nanti kita akan lihat rahasianya, ya saudaraku. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan di sini, saudaraku, tentu ada 3 poin yang kita akan bahas sesuai dengan Ulangan 32 ayat yang ke-10, ya, dan manfaatnya kita akan lihat bagi kehidupan kita orang percaya, saudaraku. Dan dalam kitab Sakaria pasal 2 ayat 8, Tuhan katakan siapa yang menjamah kamu, itu sama dia menjamah biji mata Tuhan. Jadi kalau orang jahatin saudara, orang curangi saudara, orang buat sesuatu yang tidak baik kepada saudara, jangan takut. Itu mereka sedang mengotak-atik biji matanya Tuhan sendiri, ya. Itu sangat berbahaya. Jadi ingat, pembalasan itu adalah hak daripada Tuhan, ya. Bagian saudara adalah mendoakan orang itu. Mari kita akan lihat 3 poin penting menjadi biji mata Tuhan. Apa saja poin penting itu? Kita akan lihat, ya. 1. Perlindungan Allah yang tak terbatas. Sebagai biji mata Tuhan, kita berada di bawah perlindungannya yang sempurna. Sama seperti kita melindungi mata kita dengan sangat hati-hati, begitu pula Allah menjaga kita dari segala bahaya dan kesulitan. Amin. Amin. Jadi yang namanya santet, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi, ilmu nujum, apapun. Orang lain boleh kena, orang lain boleh jadi korban sasarannya. Tapi engkau dan saya biji mata Tuhan, kita ada perlindungan Allah, ya. Allah yang tak terbatas. Manusia terbatas untuk menjaga melindungimu, tapi Tuhan Allahmu tidak terbatas. Katakan amin. Amin. Itu poin yang pertama, ya, menjadi biji mata Allah, pembuat mujizat. Jadi mujizat pertama, Tuhan buat perlindungannya yang tak terbatas dalam hidup kita. Mari kita lihat mujizat yang kedua. Ada perhatian khusus dari Allah bagi kita semua, ya. Ada atensi spesifik bagi kita semua. Kita lihat penjelasannya. 2. Perhatian khusus dari Allah. Kita menjadi pusat perhatian Allah. Setiap langkah dan tindakan kita diperhatikannya dengan penuh kasih sayang. Kita tidak pernah sendirian karena Allah selalu menyertai kita. Amin. Immanuel, God be with us. Kemanapun engkau pergi, Tuhan selalu ada bersamamu, ya. Suatu hari Amin. mungkin orang-orang yang engkau kasih yang dekat denganmu satu persatu akan meninggalkanmu, tapi jangan takut, Tuhan Immanuel akan ada bersamamu. Katakan amin. Ini adalah mujizat, ya. Pembuat mujizat yang kedua, yaitu ciri yang kedua ada perhatian khusus dari Allah. Mungkin hari-hari ini kau merasa ada orang yang tidak lagi memperhatikanmu, tidak lagi mempedulikanmu, tapi ingat, satu pribadi yang sampai hari ini memperhatikan saudara saya. Dia tahu segala kesukaran, kesulitan, penderitaan, air mata, kesesakan yang sedang kau alami. Dia selalu memperhatikan kita, saudara, ya. Jadi jangan berkecil hati, jangan kecewa. Kalau manusia tidak memperhatikanmu, Tuhan Allahmu memperhatikanmu. Katakan amin, ya. Ini dia. Mari kita lihat yang ketiga. Pembuat mujizat yang ketiga, cirinya adalah ini, saudara. Ada nilai yang tak ternilai, ya. Saudara dan saya itu berharga di mata Tuhan. Mari kita lihat penjelasannya ini. 3. Nilai yang tak ternilai. Kita memiliki nilai yang sangat tinggi di mata Allah. Kita adalah ciptaannya yang istimewa dan dikasihi. Amin. Amin. Ya, tadi pesan Tuhan untuk Dr. Habel. Tuhan katakan, aku melukis engkau di telapak tanganku karena engkau berharga di mataku. Nah, ini bukan untuk Dr. Habel saja, untuk semua kita. Jadi jangan ada yang rendah diri, jangan ada yang minder. Semua engkau dan saya ini punya nilai yang spesifik, yang khusus di hadapan Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, gak usah kecewa kalau manusia tidak menganggapmu, manusia merendahkanmu, gak usah kecewa. Engkau tetap berharga di mata Tuhan. Amin, ya. Oke, nah mari kita lihat apa hasilnya dari menjadi biji mata Allah, ya. Mari kita lihat ada poin yang pertama, yaitu akan membuat hati saudara mengalami ketenangan di dalam hati. Ada ketenangan hati, ya. Mari kita akan lihat penjelasannya. 3 manfaat melakukan 3 poin di atas. 1. Ketenangan hati.
Mengetahui bahwa kita dilindungi dan diperhatikan Allah, memberikan ketenangan hati yang mendalam, kita dapat menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan tanpa rasa takut. Amin. Amin, saudaraku ya. Saudara tidak susah lagi, tidak sedih lagi, tidak gampang putus asa lagi, tidak akan gampang depresi, stres ya, atau frustrasi. Kenapa? Karena ada ketenangan hati. Ya, rahasianya apa? Ketika engkau dekat dengan Allah, engkau akan mendapatkan ketenangan ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat 2. Amin. Nah, kita lihat ada apa lagi waktu kita percaya bahwa saudara kita biji mata Allah, dari Tuhan Yesus pembuat mujizat. Yang kedua, saudaraku, ada hubungan yang lebih mendalam ya dengan Tuhan. Dulu tidak suka doa, sekarang suka doa. Dulu tidak suka menyembah, sekarang suka menyembah. Dulu tidak suka beribadah, sekarang jadi suka beribadah ya. Ada suatu hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan ya. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Dua, hubungan yang lebih mendalam dengan menyadari nilai diri kita di mata Allah, kita akan semakin terdorong untuk mendekatkan diri kepadanya. Hubungan kita dengan Allah akan semakin intim dan bermakna. Amin. Amin. Yang dulunya doanya biasa-biasa, sekarang jadi orang yang suka doanya serius. Ya, saudaraku. Dulu kalau orang ajak doa, saya paling nggak suka. Saya pasti menghindar, saudaraku. Saya pasti lari, saya mencoba untuk mencari kesibukan ya. Kalau bisa jangan ada dalam pertemuan doa. Tuhan dalam hati sama ya, ngaku ya. Sampai Tuhan, oh John kamu gitu ya, jual mahal dengan aku, tunggu ya. Dan ketika musibah menimpa saya, di rumah sakit dokter sudah angkat tangan ya. Dokter sudah hands up, berkata sudah tidak ada lagi harapan. Tapi syukur Tuhan Yesus itu pembuat mujizat ya, dokter yang ajaib. Dia sembuhkan saya dan disitulah Bapak Ibu, saya mulai rindukan Tuhan, saya mulai rindukan Tuhan. Doa malam yang kami adakan di Surabaya, saudaraku. Mula-mula saya seorang diri, saudaraku. Sambil waktu, dari jam 8 malam, pujian penyembahan, doa pujian penyembahan, gitu terus. Sampai nggak terasa sudah jam 4 pagi, saudaraku. Dan Tuhan kirimkan pendoa-pendoa, orang-orang punya hati yang mengasihi Tuhan. Akhirnya kita mengadakan ibadah doa malam sampai 3 sesi ya. Dan alhasilnya ini, saudaraku. Tuhan buat keajaiban-keajaiban, ada banyak mujizat-mujizat ajaib terjadi. Teman-teman yang belum bisa mendapatkan karunia bahasa roh, mereka dapatkan itu. Yang belum dapat karunia penglihatan, mereka dapatkan. Yang belum mendapat karunia bernubuat, mereka bisa bernubuat, suatu ya. Dahsyat sekali Bapak Ibu. Jadi hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Yang tadinya doa baru 5 menit sudah teler, sudah capek ya. Tapi nggak terasa Tuhan bahwa kita 1 jam, 2 jam, 3 jam. Rasanya 1 jam kurang Bapak Ibu sekalian. Maunya terus Bapak Ibu. Ya, kita adakan ibadah doa malam itu sampai pagi. Isinya apa saja? Oh, panjang sekali, lama sekali. Nah, rahasianya adalah hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga ibadah sesi pertama ada yang pulang, ada yang masih tetap stay di situ. Lanjut sesi kedua, ada yang pulang, ada yang stay di situ. Lanjut sesi 3, ada yang pulang, ada yang stay di situ. Dan luar biasa. Bapak Ibu, banyak hal yang kita lihat ya hari-hari ini, doa profetik, doa nubuatan itu Tuhan mulai menggenapinya ya. Dan nanti kita akan dengarkan kesaksian dari teman-teman ya setelah ini. Mari kita lihat yang ketiga, ada tujuan hidup yang jelas. Jadi yang tadinya sudah nggak tahu sudah mau kemana, sudah bingung ya, sekarang sudah tahu tujuan hidup yang jelas itu apa. Mari kita lihat penjelasannya. 3 tujuan hidup yang jelas. Memahami bahwa kita adalah biji mata Tuhan, memberikan kita tujuan hidup yang jelas. Kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Waktu kita memuliakan nama Tuhan, hadirat Roh Kudus turun. Dan pengurapan terjadi di situ ya. Kemarin retreat luar biasa, saudaraku ya. Tuhan lawat semua di sana, Bapak Ibu. Dan rasanya kepingin mau adakan lagi ya. Rasanya 1 hari 1 malam kurang. Maunya tambah lagi. Doakan aja Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan, tahun depan kita siapkan ya. Dan nanti tanggal 26, Bapak Ibu, 29 ya. Dalam rangka ulang tahun Pak Bruri Bu Rosalin, sebelum mereka pulang ke Jerman, kita adakan kebaktian di sana. Dan berdoa untuk lawatan Tuhan, hadirat Roh Kudus, pengurapan juga akan terjadi di sana. Oke, baik Tuhan memberkati kita semua. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah, kita akan dengarkan kesaksian dari teman-teman kita. Dari pertama, Cifung dulu. Cifung akan bersaksi apa yang Cifung rasakan ketika mengikuti kebaktian-kebaktian yang diadakan di dalam ibadah gereja CLCC.
Tuhan, selamat siang. Don. Yang Ya, saya tuh suka ya kalau disuruh gitu tuh. Rasanya itu habis selesai kok lama ya kak mari-mari. Gitu saudara. Setelah mengikuti, kita seringkali mengikuti Zoom gitu ya. Rasanya tuh terpanggil, gak enak gitu kalau nggak hadir. Tuh ya, mulanya begitu. Sebab saya ngerti. Setelah saya mengikuti terus-menerus ya, saya merasa rindu. Ada kerinduan di hati kita ini. Ada roh spirit ya, roh kudus. Roh kudus yang menjamak ya. Terus, sehingga kami bisa, saya nggak tahu ya, Tuhan itu beracara melalui semuanya. Kadang-kadang Om Biokim itu mengingatkan saya, ini kan waktunya Zoom. Duh, kok nggak doa? Gitu. Ya puji Tuhan, saya lupa ya, namanya pikiran ini kadang-kadang lupa ya. Enak-enak baca firman, padahal nggak ngerti firman. Ternyata melalui Pak Bunda John kita dijamak Tuhan ya, bisa mengerti artinya kemuliaan Allah, bisa mengerti apa artinya hidup ini, bagaimana cara melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mencintai sesama ya. Di sini dibuka, kadang-kadang ya Tuhan dibuka lagi sama penonton. Seperti kemarin di retreat ya, saya itu kaget juga. Kok ini untuk saya ya, Yesaya 60 ya. Saya selalu ingat Yesaya 60 ya. Bapak kita ini harus menjadi saksi ya, memberkati orang lain. Dulunya nggak mau, ogah-ogaan ya. Saya pikir, oh Tuhan, itu untuk aku ay, untuk keluargaku ay. Cuma Tuhan itu enggak seperti itu ya. Inginnya Tuhan itu melayani, mengasihi orang lain dulu, baru kita seperti tabur tua itu. Ya, kita nandur padi, kan tumbuh padi. Nah, itu maksudnya Tuhan. Saya dulu nggak mau itu. Mingkemai ya, mulut saya ini suka bungkem. Nah, menyaksikan cinta itu. Saya enggak. Sudah mengikuti Zoom, saya merasa terpanggil ya. Waktu Pak Pendeta John di retreat itu sempat saya juga merasa bersyukur ya, termasuk hari ini saya selalu dibukakan Tuhan waktu doa. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Jadi saya mengerti, oh iya ya Tuhan, masih banyak teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Kok saya kok bungkem ya Tuhan, ampuni. Saya minta ampun, urapi saya, berikan saya keberanian, bisa berkomunikasi ya. Sama Ong Biokim itu bersatu, Kim ada jiwa-jiwa itu belum mengenal Tuhan. Sopo orangnya. Nah terus kita injili ya, kita bilang kok lama ya kamu nggak pernah ke gereja ya. Terus akhirnya dia mau ikut Zoom kemarin lusa itu sama Om Biokim. Saya bilang, Kim, ini target-target kita ya, nggak bisa kalau kita ini tubuh Kristus terus cuma saya aja atau Pak Pendeta John, nggak bisa. Kita ini tubuh Kristus disatukan sama Tuhan untuk bersatu menjalani misi tentang kerajaan surga. Kita bersama-sama untuk memenangkan jiwa. Nanti Tuhan akan berfirman ya, kalau kita tidak memenangkan atau menginjil, darah kita ini tertuntut, saudara. Ada firmannya ya. Jadi semua teman kita belum di dalam Tuhan, terus kita diem aja, darah itu tertuntut kepada kita. Itu loh hebatnya Tuhan ya. Jadi kita juga harus menginjil mereka yang belum di dalam Tuhan. Nanti kalau kita ketemu Tuhan, darahnya kita dituntut gimana? Ya terus Tuhan tanya, oh kamu waktu di dunia, saudaramu kok belum di dalam Tuhan, kak kamu diem aja. Firmannya itu yang menghukum kita ya, mengadili kita itu firman Tuhan. Jadi kita berusaha untuk biar ini ada, mau terima nggak apa-apa. Yang penting Roh Kudus yang bekerja, bukan kita lagi. Yang penting kita sampaikan terus, tidak mengenal lelah ya. Tidak mengenal lelah, sampaiin terus kita sampaiin sampai Tuhan melawat. Dulu pernah ya 1 bulan saya itu dimarahi terus sama namanya Mbak Mi. Mbak Mi ini suka marah. Mamamu tuh mesti kok kasih teratat aja. Sampai aku bosen. Ya, dia bilang itu sama saya. Saya ketawa aja. Saya bilang, itu punyanya Tuhan. Biar Tuhan bekerja suatu kali dia didatangi Tuhan. Ya, Tuhan bicara itu yang dikasihkan ibu itu baca. Dia gemeter. Itu jam 11 malam. Dia cerita sama saya.
Sehingga sampai sekarang jadi pengikutnya Kristus. Itu loh Tuhan. Kita tidak jemu-jemu berbuat baik ya. Apa firman-Nya Tuhan katakan ya. Itu tadi waktu retreat itu dan sampai kemarin persekutuan Pendeta John bilang bangkitlah dan menjadi terang. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi saya mengingat itu. Tuhan, ini jiwa milikmu. Saya juga nggak mampu, tapi saya percaya kuasamu memampukan. Kuasamu yang bekerja, bukan saya, aku manusia. Saya cuma melakukan dan taat pada perintahmu. Ya, satu orang bertobat, si rumah diselamatkan, siap lutut bertelut tidak mengaku Yesus. Itu yang saya imani. Saya ngomong sama suami saya ngomong, saya ngobrol terus. Firman Tuhan katakan ini saya besarin kadang. Aku bilang begini sama Tuhan, Tuhan kalau saya tidak menyampaikan firman Tuhan kepada mereka ya, saya merasa dituntut darah saya. Beritakan firman-Ku, jangan takut, aku menyertai. Kan janji Tuhan banyak toh. Nah, mari kita semua bekerja satu sama lain, nanti ketemu saudara kita yang akrab-akrab sama kita, apalagi saudara kita seiman yang belum mengenal Tuhan. Nah, apa-apa ya, saya salut dengan Fang ya. Fang ini setia ya. Saya lihat itu luar biasa. Saya merasa saya kalah dengan Fang ya, seperti itu. Dan juga di sini ada jiwa-jiwa mau datang kepada Tuhan. Kalau kita menjadi berkat, berarti kita harus ada jiwa namanya Sally. Kemarin tak doa sama Om Jokim. Ya saya bertiga saya buka. Sally, kamu nanti ini ya buka asasumnya bisa bersatu. Dia bilang apa? Saya tuh Oma nggak bisa, nggak ada pulsa gitu kan. Oh caranya ya saya bilang gitu. Dia rindu ya, soalnya suaminya memang ditabrak. Seseorang tidak di ini saudara, bahkan lari, dapat lari ya sampai sekarang tangannya itu, aduh saya kalau melihat itu saya bilang sama Om Gokim tuh, Tuhan ya apa caranya Tuhan aku nggak tahu. Yang penting aku berserah kepadamu. Tadi SMS sama saya, Oma, itu yang kemarin doakan saya siapa? Om Gokim namanya, Om Gokim ya. Kita bersatu hati melihat saudara kita yang mengalami rasanya tubuh Kristus itu ikut merasakan. Itu kasih Bapak ya. Dalam hati kita ini harus mempunyai kasih. Kalau Allah kan berfirman ya, kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu tadi. Kalau kita ada kasih, Bapak di surga ikut kita, pasti di dalam kita. Sebab kasih itu Allah sendiri ya. Jadi berkat buat orang lain semuanya. Dan melalui Zoom ini saya dibangkitkan dan saya bisa menjadi saksi untuk kemuliaan Kristus. Juga Om Gokim sudah bangkit juga ya. Jadi kita ini harus berjuang untuk bangkit. Enggak melihat diri kita, memang masalah ya, kalau dilihat ya namanya masalah kita masih hidup, masih ada aja. Tapi kita belajar untuk menyenangkan hati Bapa. Bagaimana Tuhan mati untuk jiwa-jiwa. Sampai dia mati di kayu salib untuk mengasihi kita. Supaya kita tidak binasa. Ya, dikatakan sama Pak Pendeta kemarin lusa, Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Mari kita bersama-sama kita berdoa, didoakan Pak Pendeta John nanti ya supaya kita saling merangkul jiwa-jiwa yang sekarang ini banyak yang istilahnya banyak yang lemah. Kita kuatkan lagi. Kita telponi satu persatu ya. Kalau Pak Pendeta John terus ya, Pak Pendeta John sudah mengurapi kita dengan firman. Mari kita juga bersatu hati. Tuhan memberkati Pak Pendeta begitu ada saling mengasihi. Amin. Terima kasih Cifung, Tuhan memberkati untuk kesaksian ya. Dan Cifung ini biasa kalau dalam ibadah-ibadah pengurapan Roh Kudus dia yang paling pertama kali maju untuk mendapatkan impartasi ya, pengurapan Roh Kudus luar biasa, makanya rohnya menyala-nyala. Oke, Tuhan berkati Cifung ya. Oke, sekarang kita akan dengarkan kesaksian Ibu Yeti dan Ibu Maibel lagi on the way ya. Shalom Bu Yeti dan Bu Maibel. Ya, apa yang Tuhan kerjakan bagi kalian di hari ini, belakangan ini? Terima kasih. Shalom Pak Shalom. John. Ya. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Sehat selalu. Kami saat ini akan meeting. Meeting itu untuk acara ke Jogja. Shalom Pak John, Shalom Bu semuanya. Maibel. Ketemu lagi setelah kemarin. Ya. Agak Syutingnya sudah selesai? Sudah hari ini sudah tidak ada syuting lagi, cuma 3 hari. Doakan segera ada tayangannya
Dan Ya. 3 hari yang lalu itu luar biasa, Tuhan memberkati saya dengan kehadiran Ibu Yeti. Cukup menghibur. Tuhan. Beliau benar-benar luar biasa memberikan sukacita, bahkan teman-teman artis yang lainnya dan juga para kru terhibur juga dengan hadirnya beliau. Jadi benar-benar situasinya sukacita, terus apa ya, pokoknya intinya semua berjalan dengan lancar dan hasilnya apa ya, lebih dari yang diekspektasikan. Di mana sepanjang proses itu memang secara emosional harus di-develop gitu dengan permasalahan atau konflik yang ada pada cerita itu benar-benar kita fokus banget gitu. Dan biasanya saya nggak sebanyak ini dengan scene-scene yang sedih, biasanya saya agak sedikit jutek bahkan kan beliau apa maksudnya jutek karena memang antagonis ya. Untuk saat ini saya protagonis yang benar-benar teraniaya. Jadi benar-benar dengan emosional yang harus nangisnya tuh yang alami gitu, which is Total. gitu ya Bu ya. Ya. Jadi setiap kali Bu Yeti kadang ikut, kadang nggak ngikut gitu kan. Beliau ada di ruang wardrobe gitu kan sambil selimutan Pak John. Kedinginan. Kedinginan. Pas balik gitu kan. Lihat saya terus kayak udah lupakan udah karena saya nangis gitu. jadi masih kebawa begitu. Jadi kondisinya luar biasa sambil kami tuh arrange untuk bagaimana yang lainnya bisa jalan. Banyak hal yang menurut kita itu ada suatu kuasa yang kita tuh melihatnya, wah ini pasti sutradara di atas sutradara. Karena ada banyak hal yang kita rencanakan menurut kita itu sudah yang terbaik. Oh nanti begini, nanti begini. Tapi kalau nanti begini, kan ini belum ada ininya ya. Tapi setelah kita jalanin, ya udahlah kita doakan aja berdua gitu. Terus lama-lama itu kayak puzzle yang mungkin puzzle itu kan diambil orang pakai cari-cari dan tangan orang dipindahin. Itu kayak puzzle-nya gerak sendiri seakan-akan gitu kalau ibarat kata di pemikiran saya ya. Sampai saya berpikir, wow gitu, ini hal-hal yang kayak gini ini kan nggak mungkin gitu. Yang orang duga nggak bisa duga sebelumnya itu yang Tuhan sediakan. So far saya belum bisa banyak untuk memberikan testimoni atau kesaksian karena baru kemarin juga ya kita sampaikan. Jadi mungkin saya hanya ingin membagikan sukacita betapa Tuhan memberikan keajaiban damai sejahtera sukacita pada kita dan proses-prosesnya dibuat Tuhan indah aja dijalanin. Padahal ada banyak hal yang kita tuh khawatir ini, khawatir itu. Kalau ini gimana nantinya gini, ternyata malah hasil-hasilnya kita sering ngakak bareng gitu loh. Dan malah ada 1, 2, 3, 4, 5 setiap hari kita menemukan banyak hal yang ternyata kita banyak nyambungnya dan pokoknya nggak bisa diibaratkan dengan kata-kata lah, nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dan untuk di Jogja tuh memang kita ada 1 cancellation tidak hari ini, tapi itu mungkin akan lebih baik gitu karena malah pejabatnya malah ke Jakarta gitu ya. Jadi kayak yang prosesnya dimundurin gitu, dimundurin. Tapi kembali lagi kesimpulannya adalah oh ya, untung dimundurin karena ada sesuatu hal gitu. Jadi ada banyak hal itu kayak dikejar berkat aja gitu. Dikejar berkat tuh maksudnya kok pokoknya lebih apa ya, menyamankan, lebih mengenakkan kita setelah jadwalnya kita itu ibarat kata dirubah-rubah sama Tuhan, tapi itu yang terbaik gitu. Jadi susah ngomongnya kalau menggambarkan dengan kata-kata. Intinya terpujilah nama Tuhan. Kami tetap berdoa supaya Tuhan yang semakin besar dalam diri kita, karakter Tuhan yang semakin besar dan karakter kita yang semakin kecil, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita ingin benar-benar ingin support pelayanan dari pekerjaan Tuhan, dari berkat-berkat Tuhan yang nantinya akan berikan secara melimpah. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu, Pak John beserta Ibu dan keluarga diberkati dan dipakai Tuhan secara luar biasa lebih lagi. Amin. 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 Yes. Wow, luar biasa ya. Luar Itu biasa, awal Pak John, mulanya memang. ketika Bu Maibel pertama kali masuk ya
ikut Zoom, mungkin bisa diceritakan Bu Mabel pertama kali ikut Zoom Pertama kali. diajak. Oh ya, pertama kali itu Zoom itu sebenarnya eh, saya pada saat itu di hari yang sama ada suatu hal yang mengingatkan saya pada suatu hal tahun lalu yang saya pikir tuh udah selesai gitu ya. Terus pas 15 menit sebelum Zoom, saya nggak tahu, kebetulan aja kalau waktu itu Bu Yeti mau Zoom. Tapi saya tahu Bu Yeti itu setiap sore, tapi saya lupa jamnya jam berapa gitu kan. Nah, pas waktu itu ngobrol lah sama ibu gitu. Loh Bu, biasanya jam segini nggak bisa ditelepon. Katanya biasanya Zoom apa sih gitu. Oh iya, yang kebaktian itu. Oh, yang kebaktian ibu bilang itu. Saya bilang kayak gitu. Ya udah, terus karena saya gimana nih? Karena waktu itu tuh bener-bener kayak yang saya shaking karena di hari yang sama siang menjelang sore itu saya dapat kabar tuh yang kayak yang ngeri gitu loh. Saya tahu mungkin tuh cuma digertak doang, which is ya saya kenapa harus takut, orang saya nggak salah gitu. Tapi quote unquote, makanya kalau kita misalnya kayak ada hati-hati aja kalau berbisnis dengan pemerintah atau apa, bisa jadi kayak yang apa yang terjadi pada Angelina Sondra dan sebagainya. Makanya amit-amit gitu, saya pikir dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus itu terbungkus dengan kuasa Roh Kudus, darah Yesus bebaskan dari segala roh-roh jahat. Itu terus saya bicarakan, saya ucapkan gitu, supaya benar-benar Tuhan pimpin. Terus pas waktu ketemu Bu Yeti, ya udah saya mau join aja gitu, saya mau didoain. Karena pas waktu saya, oh kok nggak ikut live, maksudnya Zoom gitu. Oh 15 menit lagi, oh 15 menit lagi, jam berapa? Jam 7. Terus Bu Yeti mulai sampaikan ya waktu itu ya, ada cerita ya. Kalau Kurang 5 menit, kurang 5 ceritanya menit. waktu itu Bu Yeti pernah Telepon diserang Pak gitu kan dengan kuasa roh jahat, terus kemudian didoakan, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian yang nyerang tuh malah muntah sendiri dan lain sebagainya. Dari situ, oh iya ya, seperti itu ya. Is that amazing? Aku bilang bener-bener really amazing gitu. That amazing gitu. Saya bener-bener waktu itu hanya karena saya ketakutan banget gitu. Dan I have nobody. Gitu. Which is, meskipun saya ada keluarga jauh dan secara hati kita tidak terlalu dekat ya. Saling mendoakan dia, tapi yang namanya orang udah deg-degan gimana ya gitu pada saat itu. Terus saya bilang, sampai saya telepon adik saya yang lawyer, bahkan teman saya yang lawyer dan lain sebagainya. Terus pas waktu ini langsung aja khotbah, bukan khotbah, Zoom gitu kan, Zoom kebaktian. Begitu Zoom kebaktian, berarti kan Ibu Yeti belum ada tuh yang namanya introduction apapun. Terus tiba-tiba Pak John, Ibu Mabel, welcome, and introduction-nya it was very amazing introduction. Karena saya pikir yang introduction itu kan biasanya welcoming aja gitu, maksudnya ya udah next time ikut lagi ya gitu. Tapi kata-kata yang pertama adalah jangan khawatir, apa yang kau khawatirkan tidak akan pernah terjadi gitu. Langsung kena just gitu. Saya bilang wow gitu loh, kok tahu gitu, dalam arti loh kok tahu gitu. Saya pikir oh mungkin karena mungkin seorang pendeta, seorang hamba Tuhan aja mungkin apa yang disampaikan seperti itu. Tapi setelah itu terus dibilang suatu hal yang besar akan terjadi. Saya tahu bahwa saya juga sedang memproses suatu bisnis yang saya juga lagi kayak ini masuk nggak ya, ini goal nggak ya, ini soalnya biasanya yang ada saya dilipat orang, ditinggalin, kayak gitu-gitu. Tapi kali ini saya memang feeling saya ini bagus nih, bagus. Cuma saya perlu kayak konfirmasi gitu. Tapi pada saat itu nggak tahu kok hikmat yang saya terima adalah yang disampaikan Pak John itu adalah konfirmasi bahwa ini masuk gitu. Masuk tuh bukan berarti sampai sekarang pun belum tanda tangan, tapi kita sudah tahu itu prosesnya itu ada di situ. Nah, saya tangkep aja, pokoknya saya imani aja. Which is saya juga nggak pernah kenal Pak John siapa. Yang saya tahu langsung di depan mata saya Pak John adalah Bapak Gembala gitu, yang otomatis pastinya diurapi Tuhan gitu kan, dan saya menghargai firman Tuhan yang disampaikan Pak John. Saya tangkap. Saya bilang dalam nama Yesus, yes, tahu ya apa yang saya khawatirkan tidak akan terjadi, itu tidak akan terjadi dalam nama Yesus, tidak akan terjadi. Jadi seperti apa namanya, saya tuh bener-bener ditantangin, percaya atau enggak, dan kayak iman saya tuh ditantangin untuk apa yang tidak kamu lihat kenyataannya seperti ini, kenyataan harus dikalahkan dengan iman. Itu yang dalam hati saya gitu, dan iman saya tidak akan terjadi gitu, tangkep gitu kan. Terus habis itu sebentar lagi Tuhan akan
melakukan banyak hal besar. Loh, kok tahu yang saya lakukan ini bakalan gede kalau masuk gitu kan. Ya udah, terus beberapa hari kemudian saya mendengar berita bahwa saya diberikan kesempatan untuk mewakili satu perusahaan itu yang mana ada hubungannya dengan kelautan dan hasil bumi. Which is yang diperlukan adalah ya hanya bahasa Inggris ya, maksudnya yang dibutuhkan seperti saya yakin banyak orang di luar sana yang sangat fluent dalam bahasa Inggris. Kenapa harus saya gitu? Kadang kairosnya Tuhan itu yang kadang kita nggak pernah pikir bahwa pada saat saya ada di satu komunitas itu gitu, di saat yang tepat, dan akhirnya saya yang kepake. Gitu. Which is banyak sekali di luar sana yang lebih jago, lebih pokoknya oke lah gitu. Kenapa harus saya? Ya karena Tuhan mengasihi saya. Dan itu saya ngerasa kayak, oh ini ya saya tangkap itu dari Pak John, ya udah itu memang dikonfirmasi gitu ya. Kemarin akhirnya saya bener nggak itu akan saya dapetin nggak ya? Ternyata dikonfirmasi dapet kok. Pas setelah Zoom yang pertama itu saya kayak saya tenang gitu. Saya tidur ya udahlah tidur aja lah. Terus saya nggak bisa tidur udahlah kayak Pak John tuh besokannya langsung saya habis kebaktian saya teleponan gitu. Ayo Bu Yeti bisa nggak didoain bertiga? Didoain lah bertiga. Sampai besokannya Pak John bilang tetap semangat ya. Itu tuh kayak iya ya aku harus tetap semangat. Dan kata-kata pas waktu didoain itu bangkit gemu. Itu yang ada di pikiran saya. Saya nggak kebayangan, tapi yang saya lihat kayak yang waktu saya doa itu adalah seorang yang lumpuh, Tuhan bilang bangkit dan berjalanlah gitu. Kalau orang lumpuh itu, kalau saya menjadi orang lumpuh itu, atau siapapun yang orang jadi orang lumpuh itu pasti orang saya udah puluhan tahun kok lumpuh, kok dibilang begitu, nggak mau, nggak bisa, saya nggak bisa gitu. Nggak bisa, orang saya udah lumpuh kok disuruh sih gitu. Soalnya kalau memang saya diangkat, terus kaki saya diajarin jalan gitu, loh sekarang orang nggak bisa gitu. Tapi karena imannya orang lumpuh itu bilang, oh kalau aku disuruh nambah, kok bisa dong? Disuruh bangkit, aku bisa dong berarti. Aku disuruh berjalan, disuruh bangkit berarti aku bisa dong. Memang aku sudah sembuh, aku bisa berjalan sekarang gitu. Nah itulah yang ada pada saya. Saya bilang disuruh bangkit sih. Aku ini lemah, aku ini ketakutan. Saya itu kayak duduk di pojok ruangan gitu. Tapi kok disuruh bangkit dalam nama Yesus bangkit. Saya cuma dengerin gini. Langsung saya bilang, iya aku bangkit. Saya cuma ngomong sama roh saya, bangkit kamu. Yes, aku bangkit. Aku bisa gitu. Nah itu kata-kata itu Pak yang benar-benar kayak Tuhan tuh lagi bekerja ngomong gitu, benar-benar kayak langsung gitu ke saya. Saya bilang kebayang saya tuh kayak berdiri terus angkat tilam terus berjalan gitu, terus kayak saya benar-benar kebayangan saya tuh kayak kebayangin saya udah lepas dari itu semuanya dan kekhawatiran dan everything, pokoknya langsung lega plong damai sejahtera gitu. Makanya langsung besokannya itu saya paksakan untuk meeting, saya kepingin tahu konfirmasi hasilnya apa. Malah diajak ngobrol sampai jam 3 pagi apa semuanya. Dibilang, kok kenapa ya? Saya kemarin itu pejabatnya gitu. Saya tuh nggak ada rencana ke Jakarta. Saya tuh masih banyak keperluan di Jawa Tengah. Gitu. Cuma ini ternyata jawabannya. Saya tuh padahal nggak ngomongin apa-apa gitu tentang yang doa saya kan itu kan pribadi ya. Tapi yang jelas setelah pembicaraan itu dan akhirnya saya mau Anda nanti yang menemani kami, maksudnya mendampingi kami, karena kedepannya saya juga akan menjadi Bapak Rempah Nasional. Jadi I want you to be representative for some countries. Jadi menjadi wakil untuk bagaimana saya mau follow up quantity dari hasil kelautan dan di beberapa negara yang selama ini memang ambil ke Indonesia. Tapi kan itu harus dibuktikan ya untuk secara continuity ke depan. Dan itu negaranya bukan saya yang marketingin ke negara-negara itu, tapi memang negara yang sudah ada listnya. Saya cuma diutus aja gitu sebagai representasi. Which is, memang itu yang aku dambakan sama ini dan saya mengajukan diri sempat ada pembicaraan itu, cuma saya kan nggak yakin ya ternyata dan nggak secepat ini juga gitu loh, maksudnya masih ada nanti. Makanya bapak itu bilang ini pas waktu kita bicara secara dalam, terus bilang nggak, makanya dari kemarin tuh kenapa ya saya tuh nggak ada ini loh mbak, saya nggak ada loh
ke sini itu nggak ada sama sekali. Iya, saya tahu kan, Bapak kan bilang katanya, oh saya nggak bisa, saya harus ke sini nih. Makanya saya mohon-mohon untuk meeting gitu kan. Tapi ternyata Bapak tiba-tiba, Mbak, saya di Jakarta ini. Hah? Dan pas waktu di Jakarta, itu pas waktu saya butuhkan, dia harus hadir di meeting saya untuk masalah urusan beras. Sehingga dia langsung, partner saya ini langsung berhadapan dengan beliau, sehingga clear saat itu juga. Aku bilang, kok Tuhan atur ya. Makanya saya bilang Tuhan itu atur sutradaranya, sutradara. Dan saya rasa wow, gitu. Amazing aja gitu. Jadi sekarang kayak gini, entah gimana caranya Tuhan mau berkati kita, nggak usah dipikirin. Saya udah belajar bener-bener kayak dulu tahu konsep ini, tapi kayak nggak bisa ngelakuin ini. Tapi sekarang bener-bener udah orang Surabaya bilang pasrah bongkoan gitu kan. Serahin aja dulu. I don't know Lord, how you do it to me. Saya nggak tahu bagaimana kau melakukan buat saya, caranya nggak ngerti. Tuhan punya banyak cara, tapi yang saya peduli, yang saya tahu, Engkau memelihara dan Engkau berkuasa atas kehidupan, masalah, apapun, dan Engkau sanggup memulihkan hidup aku dari segala bidang. Intinya itu aja gitu. Saya percaya bahwa Tuhan. That's why, udah itu aja. Saya lebih enak jadi ngejalaninnya meskipun lagi ada masalah. Sorry, kanan. Praise God. Oke, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Tuhan berkati Bu Mabel. Tetap semangat ya. Amin, amin, amin. Tuhan akan pakai dia menjadi Allah dalam tangan Tuhan. Amin, terima kasih. Bu Mabel, Tuhan akan bawa kamu bersama dengan Ibu Yeti untuk ketemu dengan orang-orang kunci ya. Dalam beberapa waktu ini kamu akan lihat sesuatu yang ajaib akan terjadi ya. Bahkan semua yang hadir, para pendoa-pendoa di sini juga, Tuhan katakan kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, lebih daripada aku lakukan, sebab aku pergi kepada Bapa. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat kasih anugerahnya sudah menyertai pertemuan doa kita di siang hari ini, dan kita sudah menaikkan pujian, doa-doa kita, dan juga kita sudah dengar firman dan kesaksiannya. Oke, mari kita mau terima berkat pada siang hari ini. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu di dalam nama Yesus tercurah dan dicurahkan untuk semua yang hadir, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan di hari ini. Pintu-pintu yang tertutup sudah terbuka, jalan-jalan yang buntu sudah terbuka, sebab tahun 2024 adalah tahun kemuliaan Allah bagimu. Yesus katakan kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Meskipun hari-hari ini kau lihat banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak masalah, banyak kendala, tantangan, hambatan, rintangan, tapi ketika engkau percaya pada Tuhan, engkau sedang melihat Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya atas kehidupanmu, atas keluargamu, rumah tangga, anak cucu, keturunanmu diberkati, atas kesehatanmu, keuanganmu, bisnismu, bahkan atas ekonomimu. Semua yang hadir siang ini sudah diberkati Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan berkati Dr. Habel juga ya. Tuhan berkati semuanya. Tetap semangat teman-teman. Sampai jumpa nanti malam ya. God bless you. Ibu Nice. Ya. Pendeta untuk Masa Bu Meli, semangat ya. Pak Lukas, Tuhan berkati. Bang Fang, Bundriani sama cucunya ya. Ya, ada Indriani, Mak Len, Tuhan berkati semuanya. Pak Lukas. Ya, Bu Fang Lai, Bu Puspita, Malen, Tuhan berkati ya. Bu Puspita, Bu Sinta. Malin, Tuhan berkati, salam buat Abed, Bu Melan, Tuhan berkati ya. Bu Ong, Tuhan berkati ya. Ya, Pak Bu Meli, Sujon, semuanya. Melan, Oke. Amin. Salam, selamat siang, sampai nanti ya. Tuhan berkati, semangat ya. God bless you all, bye-bye. Bye-bye. Amin. Bye-bye. Ya.